Halo sobat, apa kabar? Ketemu lagi di channel Naga. Di sini saya akan melanjutkan part Talent Donghua full spoiler. Tanpa lama-lama lagi kita tonton sampai habis. Gelombang auman binatang seperti guntur kadang-kadang dipancarkan di dalam hutan pegunungan yang hijau dan subur. Sejumlah besar burung yang sedang beristirahat di dalam hutan terbang menjauh. Suara kepakan sayap mereka menyebabkan udara menjadi lebih tegang. Ada tembok gunung terjal yang ditutupi tanaman hijau subur. Bagian bawah puncak gunung terbelah, membentuk jurang yang sangat besar, dilihat dari jarak yang sangat jauh. Tampak seperti sebuah lembah, kedua sisi lembah memiliki dinding batu terjal yang sulit untuk didaki. Satu-satunya jalan keluar adalah jalan yang lebarnya bahkan tidak sampai 20 kaki. Sekelompok besar orang saat ini sedang berkumpul di lembah ini, sebagian besar wajah mereka pucat pasi. Namun, tidak banyak kepanikan di antara alis mereka. Mereka memegang senjata di tangan mereka saat tatapan mereka dengan dingin menyapu puncak gunung dan pintu keluar lembah. Kelompok orang ini masih sangat muda. Mereka berusia sekitar 17 hingga 19 tahun. Itu adalah usia ketika orang-orang memiliki kekuatan terbesar. Terdapat juga rasio laki-laki dan perempuan yang kira-kira sama. Para wanita muda memiliki penampilan yang menarik. Aura hidup mereka yang khusus dimiliki oleh para remaja putri bahkan lebih mencolok. Namun, para wanita muda cantik ini semuanya memperlihatkan wajah putih pucat saat ini. Sikap manis dan lemah ini menyebabkan orang-orang menunjukkan perhatian penuh kasih sayang yang lebih besar. Sepasang pria dan wanita berpenampilan serius berdiri di tengah-tengah kelompok orang ini. Mata mereka menatap tajam ke pintu keluar lembah di kejauhan. Kilatan dingin dari beberapa sosok manusia bersinar di tempat itu. Penatua Wu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Orang-orang dari Demon Flame Valley telah menutup pintu keluar. Tembok gunung di sekitarnya juga sangat curam. Kecuali seseorang adalah ahli doang, tidak ada yang bisa melarikan diri. Seorang pria parubaya yang berusia sekitar 30 tahun melihat ke sekeliling keadaan putus asa mereka, dan dengan lembut menghela nafas. Dia tertawa getir saat berbicara di belakang seorang pria yang memegang pedang berat berwarna merah darah. Pria yang membawa pedang berat berwarna merah darah perlahan berbalik ketika dia mendengar ini, memperlihatkan wajah yang dipenuhi dengan ekspresi tegas. Wajah ini agak familiar. Itu juga salah satu pendiri, Punch Gate, saat itu. Dia adalah teman baik Xiao Yan, Wu Hao. Wu Hao saat ini tidak diragukan lagi tampil jauh lebih dewasa dibandingkan 2 tahun lalu. Aura berdarah yang menyebabkan hati seseorang terasa dingin juga menjadi semakin redup. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa ia lebih lemah, sebaliknya. Saat ini dia secara bertahap menarik aura berdarah itu ke dalam tubuhnya. Jika dikatakan bahwa dirinya yang sebelumnya adalah pedang merah berdarah yang memperlihatkan semua durinya, maka dirinya saat ini adalah pedang dengan ujung yang ditutupi oleh sarungnya. Tentu saja, setelah sarungnya dilepas, aura berdarah tajam di dalamnya akan meledak sepenuhnya. Mari menunggu, mudah-mudahan Maidi dan yang lainnya berhasil melarikan diri. Selama mereka mengirimkan pesan, ahli manapun dari akademi terdekat harus datang dan menyelamatkan kita. Wu Hao menghela nafas dan berbicara saat matanya perlahan menyapu wajah semua orang di lembah. Lembah api iblis sialan ini. Jika aku bisa keluar kali ini, aku pasti akan meminta saudara sepupu Xiao Li untuk menyelesaikan masalah ini dengan benar. Seorang wanita jangkung dan cantik mengenakan jubah instruktur di sampingnya berbicara dengan dingin. Wanita itu mengenakan jubah instruktur berwarna merah yang sepertinya menambah aura dewasa dan mempesona pada dirinya. Sudut roknya memiliki belahan yang memanjang hingga setengahnya. Ketika ujung roknya digerakkan, kakinya yang panjang, bulat, dan akan menyebabkan para siswa laki-laki di belakang tanpa sadar melirik beberapa kali lagi meskipun mereka berada dalam kondisi putus asa seperti ini. Mereka diam-diam memuji di dalam hati mereka. Instruktur Xiao Yu benar-benar menjadi semakin feminin. Xiao Yu, wanita yang mengenakan jubah instruktur merah ini sebenarnya adalah kakak sepupu Xiao Yan, Xiao Yu, yang pernah tinggal di Akademi Jianan. Wu Hao samar-samar mengangguk setelah mendengar kata-kata Xiao Yu. Dia segera berbicara dengan sikap tak berdaya. Saya khawatir orang-orang itu tidak akan memberi kita kesempatan seperti itu. Ekspresinya tiba-tiba berubah ketika kata-katanya terdengar. Tatapannya tiba-tiba beralih ke pintu keluar lembah saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Kalian semua harus lebih berhati-hati, lindungi siswa dengan baik. Orang-orang dari Demon Flame Valley sepertinya bergerak. Wajah Xiao Yu dan beberapa instruktur terkejut saat mendengar ini. Mereka segera mundur dan menyebar, mengelilingi para siswa laki-laki dan perempuan. Hehe,
Sungguh tidak terduga bahwa itu sebenarnya adalah pedang berdarah Wu Hao yang terkenal dari Akademi Jianan. Aku sudah banyak mendengar tentangmu. Sesosok manusia melintas dan bergerak di puncak gunung tempat pintu keluar lembah berada. Seseorang berjubah abu-abu mengepakkan sayap douki-nya muncul di sana. Dia memandang semua orang di lembah dari sudut pandang yang tinggi dan tertawa terbahak-bahak. Ada lebih dari 10 pria berpakaian hitam berdiri di belakang pria berjubah abu-abu itu. Banyak tatapan tajam tertuju ke semua orang di lembah.